Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Ikhwan dan Akhwat level 4 SD Binar Indonesia. Apa kabar kalian semuanya? Tetap semangat ya. Oke, materi kali ini pelajaran IPS-nya masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang pemanfaatan kenampakan alam. Kalau minggu lalu kita belajar tentang kenampakan alam di daratan. Nah, sekarang kita belajar tentang pemanfaatan kenampakan alam di perairan. Nah, pemanfaatan kenampakan di airan itu apa sih? Masih ingat kan pengertian dengan kenampakan alam di perairan? Segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi yang digenangi dengan air. Nah, salah satunya yaitu yang pertama ada danau. Danau memiliki banyak manfaat bagi manusia. Nah, diantaranya seperti dimanfaatkan oleh manusia untuk lahan budidaya ikan. Nah, seperti ini. Contohnya, tambak ikan di Danau Toba. Ini dijadikan untuk budidaya ikan. Kemudian, lomba perahu di Danau Manato. Nah, ini menjadi salah satu sarana olahraga juga di danau. Dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat lomba balap atau olahraga perahu atau kano. Nah, kemudian juga bisa dijadikan tempat rekreasi atau objek wisata. Coba kalau di Bandung ada danau apa ya? Atau di Jawa Barat ada nggak danau? Kalian boleh cari tahu ya sendiri ya. Nah, kemudian nomor 4, sebagai tempat pengairan sawah. Nah, maksudnya buat pengairan sawah apa, Pak? Nah, jadi danau ini digunakan untuk penampung air. Nanti airnya bisa dialirkan ke sawah-sawah yang ada di sekitar area danau. Lanjut ya. Yang berikutnya, rawa. Masih ingat pengertian tentang rawa apa? Oke, kalau belum ingat atau lupa, boleh cek lagi buku catatannya ya, atau melihat materi yang sebelumnya. Nah, rawa biasanya dimanfaatkan untuk mencari ikan. Nah, rawa itu biasanya juga ada di pesisir pantai atau di pinggir-pinggir pantai. Nah, fungsi dari rawa sendiri juga bisa dimanfaatkan untuk menahan abrasi atau deburan ombak di pesisir pantai. Nah, biasanya menahan abrasi itu maksudnya biar enggak tertabrak oleh air yang ada di laut. Nah, bisa dimanfaatkan untuk mencari ikan dan ditumbuhi oleh tanaman bakau seperti ini ya. Jadi tanaman bakau ini bisa bermanfaat untuk menahan abrasi air laut di pesisir pantai. Lanjut ya ke bagian C atau yang ketiga, yaitu sungai. Sungai dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, seperti contoh-contoh pemanfaatan sungai di Indonesia. Nah, ada 6. Salah satunya sebagai irigasi atau pengairan lahan pertanian. Seperti ini ya. Nah, jadi air yang ada di sungai itu bisa dialirkan ke lahan-lahan pertanian di sekitar area sungai. Sungai itu sangat bermanfaat sekali bagi para petani karena mereka mendapatkan sumber air dari sungai sebagai pengairan dari sawah. Kemudian lanjut ke nomor 2, bisa digunakan sebagai peternakan ikan berupa tambak. Nah, digunakan juga sebagai perdagangan, transportasi air, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dan juga digunakan sebagai olahraga air. Maksudnya olahraga air apa, Pak? Kalian pernah melihat atau mendengar olahraga arum jeram? Nah, itu biasanya dilakukan di sungai, terutama di sungai-sungai yang memiliki aliran air yang sangat deras. Nah, ini
Sungai juga bisa dimanfaatkan sebagai pasar terapung. Nah, kalau di Indonesia adanya di Kalimantan. Jadi mereka berjualan di atas air atau di sungai dengan menggunakan perahu. Nah, proses jual belinya di sungai atau di air. Lanjut ya, yang keempat, laut. Nah, laut juga memiliki banyak manfaat sekali. Seperti tempat nelayan mencari ikan. Sudah jelas ya, laut pasti dimanfaatkan untuk mencari ikan. Sebagai sumber makanan laut, sebagai olahraga air, banyak ya, seperti surfing kalau di laut itu. Sarana perdagangan antar negara, nanti jalur transportasinya bisa melalui laut. Ini biasanya menggunakan kapal-kapal yang besar. Ini bisa dijadikan jalur perdagangan antar negara, membawa bahan-bahan makanan atau bahan-bahan tambang, minyak, keperluan atau apapun barang yang bisa dijual belikan antar negara. Nomor 5, sarana transportasi antar pulau. Nah, biasanya ini nih. Nah, kapal-kapal besar ya, kapal-kapal yang bisa membawa manusia yang sangat banyak. Biasanya ada di Pelabuhan Merak di Banten, Pelabuhan Bakauheni, dan pelabuhan-pelabuhan lainnya. Oke, terima kasih. Cukup singkat ya materi kali ini tentang pemanfaatan kenampakan alam di perairan. Sudah paham? Belum? Oke, kalau belum, kalian boleh lihat lagi materinya, nanti Bapak kirim ya dalam bentuk PowerPoint. Kalau masih belum mengerti, gimana Pak? Kalian boleh langsung bertanya ya, nanti hubungi wali kelas, oke? Cukup sekian materinya. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.